2016, Anies Baswedan diduga hendak menggelapkan anggaran mencapai 23,3 triliun dengan dalih kelebihan transfer saat dirinya menjabat Mendikbud. Ini kasus kelebihan bayar pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar yang total nilainya ini sebesar 6,52 miliar rupiah. Habiskan korupsi dalam waktu singkat. Dan kembali lagi bersama kami. Kalau begini ceritanya, berarti satu Indonesia kena prank sama Abah nih. Atau lebih spesifiknya adalah DKI dan pemilihnya di Pilpres 2024. Ya, sebelumnya, sebelum memasuki pokok pembahasan, saya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya. Ternyata suara saya didukung oleh rekan-rekan yang memang memiliki kepedulian yang tinggi dan ketulusan hati bagi Republik ini, yang memang secara terang-terangan, secara gamblang menolak tindak pidana korupsi di Indonesia dan meminta pemerintah untuk segera mengusut kasus-kasus korupsi yang tidak tersentuh hukum di tahun-tahun yang lalu untuk diusut kembali. Termasuk pada saat ini ada skandal yang kembali menyeruak Menteri Pendidikan yang dipecat oleh Pak Presiden ke-7 kita pada saat itu, Pak Joko Widodo, yakni Anies Baswedan, mengenai skandal korupsi puluhan triliun semasa menjabat sebagai Menteri Pendidikan dalam hal penanganan tunjangan guru. Rekan-rekan sekalian, tidak hanya saat menjabat sebagai menteri, ternyata Anies sudah terlebih dahulu diusut dan disorot oleh netizen sejak beliau menjadi gubernur DKI. Pada periode itu, banyak sekali anggaran DKI yang sebenarnya tidak masuk akal. Bahkan PSI selaku fraksi DKI Jakarta sudah mengatakan bahwa kita mengkritik anggaran di era Gubernur Anies yang memang jumlahnya sangat fantastis untuk alokasi anggaran yang sebenarnya tidak masuk akal. Ada yang berkomentar di sini seperti iPhone 82M, ballpoint sampai ratusan M, kan itu peruntungannya ya sangat disayangkan lah. Barang-barang seperti itu kok jumlahnya sangat fantastis begitu. Dan tentu saja ini patut diusut hingga tuntas ya, karena seperti janji Pak Presiden Prabowo Subianto, saya akan memberantas kasus korupsi, dan saat saya dilantik, saat itu pula saya tengah mengumpulkan bukti-bukti korupsi di Indonesia dan mengeksekusinya diam-diam, namun menghadirkan informasi dan fakta yang sangat mencengangkan. Maka dari itu jangan heran ketika ada elit-elit politik yang pandai bersilat lidah dan terbukti korup akan diusut tuntas oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, termasuk anggaran-anggaran yang sangat kontroversial, khususnya APBD DKI. Bahkan ada salah satu media pada saat itu menyebutkan sangat gaduh APBD DKI raib begitu saja. Tentu saja ini menjadi pertanyaan dan kita patut kawal anggaran-anggaran yang memang seharusnya untuk rakyat jangan sampai masuk ke kantong pribadi. Anies Baswedan yang pandai bertutur kata ternyata selaras dengan akal bulusnya sebagai pemain anggaran. Pada tahun 2016, Anies Baswedan diduga hendak menggelapkan anggaran mencapai 23,3 triliun dengan dalih kelebihan transfer saat dirinya menjabat Mendikbud. Jumlah fantastis itu hendak digelapkan dari anggaran tunjangan profesi guru atau TPG Kemdikbud yang seluruhnya berjumlah 69,7 triliun. Mendikbud Anies Baswedan sengaja melebihkan 23,3 triliun dengan mengklaim identitas guru yang belum tersertifikasi dan guru yang sudah mutasi atau pensiun. Beruntung, kelebihan anggaran itu berhasil ditemukan Kementerian Keuangan setelah melakukan penelusuran APBN. Saat tertangkap basah, Anies Baswedan justru mengklaim dirinya yang membongkar penggelapan anggaran Kemendikbud. Padahal, ia seharusnya memikul tanggung jawab tersebut sebagai Mendikbud. Ini kasus kelebihan bayar pengadaan mobil pemadam kebakaran atau damkar yang total nilainya ini sebesar 6,52 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, ini ada kasus kelebihan bayar proyek PLTS sekolah sebesar 1,12 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga, ini ada kasus kelebihan bayar subsidi Transjakarta sebesar 415 miliar rupiah. Nah, kemudian yang keempat, ini ada kasus kelebihan bayar proyek pengelolaan air limbah sebesar 1,59 miliar rupiah. Kemudian yang kelima, ini ada kasus kelebihan bayar pengadaan alat rapid test sebesar 1,1 miliar rupiah.
Nah, selanjutnya yang keenam, ini ada kasus kelebihan bayar pengadaan masker sebesar 5,85 miliar rupiah, bos. Coba bayangkan, keterlaluan banget kan Gubernur Seiman ini. Nah, kemudian yang ketujuh, ini ada kasus kelebihan bayar KJP Plus sebesar 2,3 miliar rupiah. Kemudian yang kedelapan, ini ada kasus kelebihan bayar gaji PNS sebesar 862,7 juta. Nah, dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah menemukan bahwa ternyata Pemprov DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kepada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020. Lah, ini kan parah sekali. Masa ya orang yang sudah wafat, orang yang sudah meninggal, tapi masih diberikan gaji dan tunjangan? Nah, ini gimana ceritanya, bos? Ya, tapi saya mikirnya positif saja lah. Mungkin jangan-jangan inilah alasannya kenapa selama ini Anies Baswedan punya rekam jejak pemimpin spesialis markup dan penggelapan anggaran. Hampir semua permainan anggaran Anies Baswedan justru terbongkar oleh pihak lain sebelum berhasil meraup untung. Pertama, Anies Baswedan markup anggaran lem Aibon APBD DKI Jakarta sebesar 82 miliar terbongkar oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Di level itu banyak yang kemudian ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor itu ya pokoknya asal ada dulu. Kedua, menggelapkan anggaran tunjangan guru Kemendikbud sebesar 23,3 triliun yang terbongkar oleh Kementerian Keuangan. Kasus kelebihan anggaran itu terjadi pada APBN Perubahan 2016 dengan total dana untuk tunjangan profesi guru 69,7 triliun rupiah. Setelah ditelusuri oleh Kementerian Keuangan, ada dana berlebih 23,3 triliun rupiah. Terakhir, anggaran TGUPP dari 2,35 miliar menjadi 28,99 miliar hadiah ordal untuk tim sukses Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta. Anggaran bagi TGUPP Gubernur Anies naik menjadi 28,99 miliar rupiah dari sebelumnya 2,3 miliar rupiah. Hal itu Capres Anies Baswedan piawai bertutur kata tetapi senyap bermain anggaran. Anaknya punya rekam jejak itu begitu. Bapak Ibu tuh bisa telisik Bapak Ibu. Nah, kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Masih diberi kesehatan untuk kumpul di tempat yang baik ini, melaksanakan kegiatan yang sangat penting, yaitu sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ketua Harian, bahwa Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, khususnya pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini saya ingin kembali, sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh Ketua Harian, ya, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Jadi saudara-saudara, kalau kita pun lihat dalam bernegara,
Saya beberapa kali sudah menyampaikan bahwa dalam statecraft ataupun bernegara, aliran bernegara itu ada aliran ideologi, aliran kemakmuran, tapi yang sekarang menonjol, yang sekarang mencuat, dan yang sekarang sepertinya berlaku adalah aliran bernegara berdasarkan azas realisme. Adanya negara adalah, kalau pengalaman saya di tentara juga begitu, kalau kita kasih target yang rendah, cukuplah, gak usah repot-repot, ya kan? Target, saya kasih target, kalau sekarang 5%, 5,5%, ya sudah 6% sajalah. Jangan-jangan nggak sampai 6% gitu. Tapi saya hitung angka-angka, saya percaya, saya yakin kita mampu sampai 8%. Kebocoran kita, kalau kita hemat, kalau pemerintah itu ketat, bersih, efisien, saya yakin bisa. Tapi ini butuh jiwa besar, saudara-saudara, jiwa besar. Gubernur, bupati, semuanya harus bekerja, wali kota. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di mana gitu? Saudara-saudara, hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu, Indonesia ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat $3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja. Kalau bisa dikurangi 50%, artinya kita bisa menghemat 15T. 15T itu berapa bendungan, berapa irigasi, berapa SD bisa kita perbaiki, berapa anak sekolah bisa kita kasih makan. Tolonglah ya para menteri, puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita hemat $1,5 miliar dari perjalanan saja, saudara-saudara, tapi bayangkan itu, apa yang kita bisa. Saya tapi sudah perintahkan, nah, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, teliti. Semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematan, cukup besar. Tapi saya tidak umumkan di sini supaya kita tidak cepat puas. Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ya, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis, kritis untuk kepentingan rakyat, kritis kepentingan langsung. Nggak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, ya kan? Sudah tahu, Bapak, masalah Indonesia ini adalah ini sudah tahu. Kita ini tidak punya satu data, datanya banyak, saya tahu. Banyak peraturan undang-undang bertabrakan, saya tahu. Solusinya bagaimana? Ya. Menteri Perumahan Rakyat, di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah yang terjangkau. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Ini bukan menyampaikan kembali omongan Bang Fahri Hamzah ya. Setelah putaran pertama ada capres yang gagal bakal masuk penjara ya. Ya karena
Ya saya bukan ngomong apa itu, Bang Fahri yang ngomong. Itulah artinya memang bukan kesalahan, memang dia udah ingetin bahwa jangan korupsi dan ketahuan korupsinya dan lagi dalam proses pencari dan udah siap berkasnya. Kalau diomongin sekarang kan gak enak lagi nyapres, kan begitu gagal baru gitu. Makanya nggak boleh ya, kalau sekarang nggak boleh kan? Iya.